Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, itu adalah arti qadar. Berikutnya, tadi ada yang terlewat sedikit, ya. Mohon maaf, ini ada tambahan untuk pengertian qadar yang kedua, yang artinya ukuran. Juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ya, saya ulangi lagi tadi, untuk pengertian qadar dalam arti yang kedua, ukuran, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Al-Qamar itu surah nomor 54, surah nomor 54 ayat nomor 49, yang berbunyi, ya, nanti Anda bergerak ke tengah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami, Allah, telah menciptakan segala sesuatu biqadarin, dengan ukurannya, ya. Itu jadi qadar itu punya arti ukuran. Tadi seperti hujan, kecil tidak besar-besar. Taruhlah nyamuk. Kenapa nyamuk itu kecil? Kalau nyamuk itu besar, segede ayam taruhlah, ketika menggigit manusia dan menghisap darahnya, berarti itu sangat berbahaya bagi manusia. Dibayangkan kalau nyamuk segede ayam itu nyedot darah, berapa liter yang dapat disedot oleh nyamuk itu. Maka nyamuk Allah ciptakan dalam bentuk yang tidak terlalu besar dan tidak membahayakan bagi manusia. Baiklah, itu merupakan pengertian qada dan qadar menurut bahasa. Dan baiklah, yang berikutnya, agar kita lebih paham tentang pengertian qada dan qadar, sekaligus apa perbedaannya, kita akan lihat di pengertian qada dan qadar dalam arti istilah, dalam arti terminologi, ya. Nah, kata qada itu punya makna, punya arti secara istilah, terminologi, adalah qada adalah planning atau rencana ketetapan Allah yang berlaku bagi makhluknya. Ya, saya ulangi bahwa qada, pengertian istilah, adalah planning atau rencana ketetapan Allah yang berlaku bagi makhluknya. Nah, qada ini, rencana Allah ini, itu tidak dapat diketahui oleh manusia dan bersifat rahasia. Nah, kemudian arti qadar, ya, menurut istilah adalah realisasi atau pelaksanaan rencana ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Saya ulangi, bahwa qadar secara istilah punya arti realisasi, ya, realisasi atau pelaksanaan atau perwujudan rencana Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Nah, kalau qadar ini akan diketahui setelah kejadian itu berlangsung, ya. Jadi kalau qadar itu bersifat rahasia, tidak dapat diketahui, qadar ini dapat diketahui setelah terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu adalah definisi qadar menurut istilah dan sekaligus perbedaannya. Ya, itu adalah pengertian qadar menurut istilah, ya. Baiklah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Nah, sekalian, kata qada dan qadar bisa disebut juga dengan takdir, ya. Di dalam kamus masyarakat, kata qada dan qadar bisa disebut juga dengan kata takdir. Nah, takdir ini terbagi dalam dua, ya, dua macam. Sekali lagi bahwa takdir terbagi
ke dalam dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq. Yaitu takdir atau ketetapan Allah yang dapat diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Ya, sekali lagi bahwa takdir mu'allaq adalah takdir atau ketentuan Allah yang dapat diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Apa contohnya? Contohnya adalah kemiskinan. Bisa nggak orang miskin berubah jadi kaya? Bisa. Bisa diubah. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bekerja, ya, berusaha yang sungguh-sungguh, insya Allah itu akan melimpah kekayaannya. Ya. Yang kedua contohnya adalah kebodohan.